Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levia Ingrid Saikti, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Strategi dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Manajemen Strategi merupakan mata kuliah yang dilaksanakan pada semester genap dengan bobot 3 SKS selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan. Mata kuliah Manajemen Strategi bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami arti penting, prinsip, dan konsep manajemen strategi, serta mampu mengaplikasikannya dalam studi kasus nyata yang berkaitan dengan penerapan strategi pada suatu perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah manajemen strategi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami gambaran umum, tantangan strategis dan ekonomi global, serta tujuan dan misi perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan strategi-strategi yang dapat diterapkan di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menghubungkan teknik perumusan strategi dengan penerapan dalam studi kasus. Materi yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan evaluasi strategi yang sudah diterapkan pada suatu perusahaan. Materi yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan manajemen strategi atau mengimplementasikan strategi dalam pemecahan studi kasus. Yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan manajemen strategi dalam suatu perusahaan. Materi-materi yang ada pada mata kuliah manajemen strategi, yang pertama yaitu adalah gambaran umum manajemen strategi dengan tantangan strategis dan ekonomi global, serta tujuan dan misi perusahaan. Materi yang kedua yaitu adalah lingkungan eksternal pada suatu perusahaan. Materi yang ketiga adalah lingkungan internal pada suatu perusahaan. Materi yang keempat, strategi tingkat bisnis. Materi yang kelima, dinamika persaingan. Materi yang keenam, strategi yang dapat diterapkan pada suatu perusahaan. Materi yang ketujuh, strategi korporasi. Materi yang kedelapan, evaluasi strategi. Materi yang kesembilan, penerapan manajemen strategi. Dan materi yang kesepuluh yaitu tentang etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategi yaitu ceramah, diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa, diskusi kolaboratif, dan penugasan melalui penyelesaian studi kasus. Penilaian dari mata kuliah manajemen strategi yaitu yang pertama, absensi atau keaktifan dengan bobot 30%, kuis 10%, UTS 15%, tugas 30%, dan UAS 15% dengan total pembobotan yaitu 100%. Hasil akhir dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep strategi secara nyata, serta menjadi pemimpin yang mampu merancang masa depan organisasinya secara bijak, inovatif, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan penelitian saya dengan judul Strategi Kontinuitas Bisnis melalui Analisis SWOT atau Analisis SWOT pada sentra UMKM Batu Bata dan Genting di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini sebagai jurnal pendukung yang saya masukkan ke dalam RPS mata kuliah manajemen strategi, yang mana mahasiswa akan diberikan tugas untuk mereview hasil dari penelitian tersebut. Demikian deskripsi diri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita lihat cuplikan video dari pengajaran saya secara tatap muka di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Oke, kembali bertemu dengan saya, Levia Ingrid Saikti, dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi, yang mana pada kali ini kita masuk di dalam materi strategi bisnis yang bisa digunakan atau diterapkan di dalam perusahaan. Strategi bisnis yang digunakan di sini adalah analisis SWOT atau analisis SWOT. Ya, oke. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa itu definisi dari analisis SWOT, ya, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam analisis SWOT, termasuk dengan indikatornya, dan bagaimana cara
kita mengimplementasikan analisis SWOT ini ke dalam suatu produk. Gitu ya, teman-teman. Nah, analisis SWOT di sini itu merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk satu, mengevaluasi. Nah, apa yang dievaluasi yaitu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Karena analisis SWOT ini ya terdiri dari kata S, W, O, dan T. Oke, baik. Di sini kita lihat S itu adalah strength. Strength itu adalah kekuatan. Kelemahan yaitu adalah weakness. W-nya itu weakness, kelemahan. Nah, selanjutnya itu adalah opportunity. O-nya itu opportunity yang berarti adalah apa? Peluang. Oke. Dan T-nya itu adalah threat yang berarti adalah ancaman. Nah, metode perencanaan ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal suatu perusahaan. Nah, di sini analisis SWOT itu memiliki dua dimensi, teman-teman. Nah, apa Bu dimensinya? Yaitu ada internal dan eksternal. Mana yang masuk internal dan mana yang masuk eksternal? Nah, di sini. Nah, ada S, W, O, dan T. Jadi S dan W, strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan pada perusahaan ini masuk di dalam dimensi internal. Di mana nanti ketika kita menganalisis S sama W, kekuatan dan kelemahan, berarti yang kita analisis adalah yang ada di dalam suatu perusahaan, ya, gitu. Selanjutnya adalah O dan T. O dan T itu adalah opportunity dan threat, peluang dan ancaman. Nah, kalau kita mau menganalisis opportunity dan threat, yang kita analisis adalah dari eksternal, dari luar perusahaan. Oke. Komponen-komponen analisis SWOT. Nah, apa sih komponen-komponennya? Nah, ini adalah SWOT tadi, yaitu kekuatan. Kalau kita mau menganalisis kekuatan apa sih? Berarti keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Keunggulan apa? Keunggulannya. Nah, nanti kalian yang tahu, nanti kita implementasikan. Nah, weakness, ada kelemahan artinya. Nah, kelemahan di sini itu adalah kekurangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya opportunity atau peluang, yaitu adalah opportunity itu adalah bagaimana kita mengambil suatu peluang atau situasi yang bermanfaat yang kamu ambil waktu itu. Nah, di sini adalah faktor eksternal. Threat yang keempat adalah threat, yaitu adalah ancaman. Nah, di sini adalah tantangan eksternal yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Nah, kira-kira nanti apa aja sih tantangan-tantangannya yang bisa mengancam dari kelangsungan perusahaan kalian? Oke. Nah, ini adalah indikator dari analisis SWOT. Nah, kelihatan ya? Oke. Yang pertama itu kalau kalian mau menganalisis ya, tadi kan udah tahu bahwasanya S itu strength itu kekuatan yang ada dalam perusahaan gitulah. Bu, terus apa aja Bu indikatornya Bu untuk menganalisis? Nah, yang pertama itu adalah sumber dayanya. Kamu harus kalau menganalisis sumber dayanya bagaimana? Apakah sumber dayanya sudah berkompeten? Kalau dikatakan kompeten itu adalah sesuai dengan bidang ahlinya. Oke. Yang selanjutnya adalah bahan bakunya tidak terbatas. Nah, bahan bakunya gimana? Apakah bahan bakunya terbatas atau tidak terbatas? Apakah bahan bakunya murah, mudah didapat? Nah, selanjutnya indikator yang bisa kita analisis dari strength atau kekuatan internal itu adalah teknologinya. Apakah perusahaan ini sudah menggunakan teknologi? Maksudnya udah pakai mesin apa belum? Cara produksinya kayak gitu ya. Itu juga masuk dalam analisis SWOT di point strength. Nah, selanjutnya adalah kualitas. Bagaimana kualitas produkmu? Mulai dari komposisinya bagaimana, bahan yang digunakan bagaimana, ukuran apa aja yang tersedia. Nah, itu juga menjadi kelebihan ketika kalian punya beberapa pilihan ukuran. Nah, itu kan kalian bisa menjangkau dari segala sisi konsumen, dari kalangan menengah ke atas sampai ke bawah. Ya kan, gitu kan. Nah, selanjutnya yang kelima itu aset. Nah, ini asetnya juga masuk di analisis strength. Kenapa kok masuk? Karena kita lihat ya, finansialnya bagaimana, modalnya gimana, stabil apa enggak. Itu nanti bisa kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah W, yaitu weakness, kelemahan faktor
internal. Nah, indikator apa saja yang ada pada weakness ini? Yang pertama adalah apakah ketergantungan pada suatu pemasok atau pasar. Nah, maksudnya di sini itu adalah apakah bahan baku kalian itu ya hanya bergantung pada satu pemasok. Nah, ini tuh juga menjadi suatu kelemahan. Kenapa ini menjadi suatu kelemahan? Kalian bisa jawab? Halo? Ya karena logikanya gini, kalau seumpama pemasok ini udah nggak ada lagi, ya kan? Nah, terus Saman mau cari bahan bakunya di mana? Ya nggak? Logis. Yang kedua adalah bahan bakunya apakah langka? Bahan bakunya langka otomatis. Nah, ini menjadi suatu kelemahan. Tidak adanya pelatihan karyawan. Nah, ini dari segi SDM. Fasilitas belum memadai. Berarti ibaratnya belum pakai teknologi, cara produksinya belum pakai mesin, masih manual. Adanya keterbatasan dana atau modal. Oke. Selanjutnya adalah opportunities. Opportunities di sini itu adalah peluang, faktor eksternal. Jadi kita harus lihat di luar. Kalau kita mau menganalisis indikatornya apa, yang bisa mempengaruhi adalah perubahan tren pasar yang menguntungkan. Bu Ingrid mau kasih contoh. Kemarin mahasiswa Bu Ingrid itu lolos pendanaan P2M Wirausaha, dia itu mengusulkan pupuk, di mana dia itu mengambil peluang ketika pemerintah memutus kebijakan itu loh, apa itu subsidi pupuk. Ya benar, subsidi pupuk. Nah, itu dia langsung jualan pupuk organik. Dan itu lolos pendanaan. Itu bisa diambil peluang. Contohnya, salah satunya kita bisa mengambil peluang dari usaha itu. Kedua adalah kebijakan pemerintah yang mendukung. Nah, sama ya. Permintaan konsumen yang meningkat. Nah, selanjutnya jumlah kompetitor yang masih sedikit ketika kamu berarti mau jualan sesuatu produk yang kompetitornya itu masih sedikit. Itu bisa kamu jadikan peluang. Adanya kebutuhan pasar yang baru. Contohnya adalah ketika kemarin waktunya pandemi tiba-tiba ya kan. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang pada mengambil peluang untuk jualan masker. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah trade. Indikator yang mempengaruhi ancaman atau faktor eksternal di sini itu adalah adanya persaingan pasar yang tinggi. Berarti itu apa? Kalau ada persaingan pasar banyak yang jual. Ya kan? Terus yang kedua adalah adanya review buruk pelanggan. Nah, review buruk pelanggan ini juga termasuk ancaman bagi kalian. Jadi kalau kalian jualan ya berikan sesuatu yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah inovasi pesaing yang lebih cepat. Inovasi pesaing yang lebih cepat ini adalah kalau Samen nggak bisa apa itu menginovasi produknya kalian, ibaratnya kalian jualan pentol nih ya sampai besok jualan pentol aja tidak ada inovasinya. Sekarang itu udah ada pentol pedes kayak gitu-gitu. Nah, itu juga akan mengancam ya. Nah, itu artinya ada pertukaran baru dari pemerintah, itu juga termasuk peraturan ya, itu sebenarnya peraturan baru dari pemerintah itu termasuk ancaman dari kalian. Mungkin adanya biaya tiba-tiba UMKM atau yang lainnya dikenakan biaya pajak berapa, mungkin kayak gitu salah satunya ya. Selanjutnya adalah, nah sebelum itu tadi adalah kalau ibaratnya dari sisi teori yang sudah Bu Ingrid jelaskan. Sekarang ayo kita coba mengimplementasikan analisis SWOT atau analisis SWOT ini pada produk keripik singkong pedas. Tulis ya di sini ya, biar kalian nggak lupa nih produknya apa yang akan kita coba implementasikan ya. Keripik singkong pedas secara online. Di garis bawahi, dijual secara online. Jadi nanti kalau kita mengevaluasi, ayo kita evaluasi secara online-nya juga, bukan dijual secara offline loh ya. Ini Bu Ingrid kasih ini clue. Nah, ayo kita implementasikan dengan analisis SWOT bisnis ini, keripik singkong pedas secara online. Oke. Kira-kira dari teori yang Bu Ingrid udah jelaskan, indikator-indikatornya apa saja. Kalau kita jualan keripik singkong pedas secara online, kira-kira kekuatan atau kelebihan apa yang bisa kalian masukkan dalam analisis S? Coba sampean. Bahan bakunya mudah didapat.
bahan baku mudah didapat. Nah, ini juga masuk di dalam kelebihan. Nah, kenapa kok masuk di dalam kelebihan keripik singkong pedas secara online? Ya, karena singkong itu bukan termasuk tumbuhan musiman ya. Jadi ya melimpah. Itu termasuk kelebihan, bahan bakunya mudah didapat. Selanjutnya ada lagi? Mungkin apa? Harga keripik singkongnya itu apa? Nah, kan karena bahan bakunya mudah didapat, akhirnya apa? Harga bahan bakunya murah, ya kan? Otomatis ini juga akan mempengaruhi hasil dari apa? Penjualan, ya kan? Di mana kalian nanti akan menentukan berapa biaya penjualannya, ya kan? HPP-nya ketemu berapa, ambil laba berapa. Nah, itu karena bahan bakunya murah tadi. Nah, kelebihan apa lagi teman-teman? Di sini tuh ada menjelaskan bahwasanya karena ini keripik singkong pedas ya. Ya. Halo. Nah, karena ini keripik singkong pedas, jadi kelebihannya itu juga mereka punya banyak apa? Banyak level. Oke. Ada level ibaratnya ini, ada level 1 sampai dengan level 5. Apalagi? Apalagi? Yang bisa kita masukkan di sini? Apa, Nak? Ayo coba Mbak, apa kelebihannya? Oke, tersedia dari berbagai macam ukuran. Ini juga termasuk. Selanjutnya adalah kita menganalisis keripik singkong pedas secara online dengan melihat W. Apa W tadi? Apa itu weakness? Kelemahan. Oke. Kira-kira menurut kalian, kelemahan apa yang bisa kita masukkan di dalam analisis ketika kita berbisnis keripik singkong pedas secara online? Apa, Mas? Mungkin dari segi rasa langsung ini ngatur ke pedas saja. Untuk saya kan yang tidak suka pedas kan otomatis kan kayak nggak mau gitu. Saya nggak ada yang nggak pedas. Pedas saja. Gitu. Oke, berarti minim varian rasa. Kenapa yang dijual cuma pedas aja? Sedangkan berarti tidak bisa menjangkau konsumen yang tidak suka pedas. Minim varian rasa gitu ya, berarti. Oke. Selanjutnya, apa lagi teman-teman? Sebelum Bu Ingrid. Oke. Oke, boros kuota. Karena kan dijual online, ya kan? Oke, sip. Ada lagi? Teknologi? Ada yang tipis. Oh, karena ini belum pakai teknologinya, masih manual, belum pakai mesin. Jadi proses mengirisnya itu masih pakai manual. Jadi ya itu tadi, keripiknya ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya opportunity atau peluang. Nah, sekarang gini, peluang apa sih kira-kira ya menurut kalian yang bisa kalian ambil dari kalian berjualan keripik singkong pedas secara online? Ya, Mas, coba. Jadi, keripik singkong itu dijadikan makanan sehari-hari, ya kan? Kenapa kok itu bisa dikatakan sebagai peluang? Nah, karena gini logikanya ya, kalau kita makan keripik itu ibaratnya sudah menjadi makanan pokok lah buat warga Indonesia, itu kan ibarat ya ini. Kenapa kalau gitu? Karena saya aja, Bu Ingrid aja nih, kalau makan itu harus ada keripiknya. Ya kan katanya Mas Fala ya. Nah, itu tadi bisa digunakan sebagai cemilan sehari-hari. Nah, itu peluang ibaratnya gini. Ya itu sudah menjadi makanan pokok, Bu. Jadi keripik itu bisa dibuat sandingan makan. Apalagi? Selanjutnya, ada yang tahu?
ini kan sebenarnya secara online. Jadi saya peluangnya ini bisa mendapat berbagai peluang. Oke. Peluangnya diambil di sini itu adalah karena dijual secara online, ya, dijual online. Jadi bisa menjaga konsumen lebih luas. Ya, konsumennya kalian itu udah nggak warga-warga sekitar lagi, karena kita sekarang udah bertransformasi ya ke digital. Jadi proses penjualannya pun juga sekarang itu sudah harus jualan secara online, gitu. Kalau mau menjangkau pasar yang lebih luas. Oke. Selanjutnya itu adalah T. T tadi apa? Treat. Oke, apa itu? Ancaman. Nah, kira-kira menurut kalian ya, ancaman apa sih yang bisa mengancam dari bisnis keripik singkong pedas secara online ini? Itu mungkin banyak pesan atau penjual yang berubah. Sekarang kan banyak yang beda. Itu macam-macam gitu. Seperti kayak sekarang keripik banyak. Jauh aja udah dibikin keripik. Sekarang buah-buahan juga kan udah dibikin keripik. Dikeringkan macam-macam. Oke, berarti banyak pesaing. Bagus ya Pak Manda ya, banyak pesaing. Ancamannya itu sebenarnya adalah banyak pesaingnya. Kata Mbak Manda tadi, Bu, keripik, kalau jualan keripik itu sekarang tuh udah banyak macamnya, tidak hanya keripik singkong aja gitu ya Mbak Manda ya. Oh sekarang mangga aja dibikin keripik, ya kan? Bayam dibikin keripik, ya kan teman-teman? Nah itu adalah salah satu ancaman jika kita berbisnis keripik singkong pedas secara online. Nah, oke. Mungkin itu implementasi yang Bu Ingrid dan kita ulas ya. Kira-kira Bu Ingrid ini mau tanya lagi nih. Kan kita udah dijelaskan Bu Ingrid secara teori, kita juga sudah mengimplementasikan tadi secara juga udah diimplementasikan juga ya. Nah, kira-kira ya, siapa sih pengguna analisis SWOT ini? Siapa orang yang butuh analisis SWOT? Coba siapa? Siapa sih orang yang butuh? Kalian udah menganalisis, kalian udah tahu pengertiannya, kalian udah tahu indikatornya, kalian juga sudah mencoba bareng-bareng mengimplementasikan analisis SWOT. Nah, sekarang Bu kita tanya, yang kira-kira orang yang butuh dan yang menggunakan analisis SWOT itu siapa? Gimana, Nak? Diri kita. Ya berarti pelaku bisnis ya, ya kan? Oke, pelaku bisnis. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mengetahui bagaimana kekuatan, bagaimana kekurangan, peluang dan ancaman. Oke. Nah selanjutnya, Bu Ingrid mau tanya lagi, kira-kira apa sih manfaat dari kita belajar analisis SWOT ini yang kalian dapat? Manfaatnya, gimana Mbak Us? Untuk manfaat dari mempelajari analisis SWOT yaitu kita bisa mengevaluasi usaha yang saat ini sedang kita jalankan, seperti memahami kekuatan, mengenali kelemahan, peluang apa yang dapat kita ambil, serta mengantisipasi ancaman. Oke, sip. Berarti kan kita bisa mengidentifikasi. Manfaatnya itu adalah kita bisa mengevaluasi juga, ya kan? Nah itu, apa yang dievaluasi kita akhirnya tahu bagaimana kekuatan kita, kelemahan apa. Nah, kalau udah tahu kelemahan kan berarti nanti kita bisa mengevaluasi, ya kan? Nah, kira-kira peluang apa sih yang sudah kita ambil dari momen seperti ini? Dan ancaman apa yang kira-kira bisa menghambat suatu bisnis kita? Itu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau nggak ada, ini ada tugas ya. Oke, tugasnya itu yang pertama adalah satu. Coba nanti tugas ini akan saya kirim ya di grup kelas ya. Yang pertama itu adalah menganalisis hasil karya ilmiah dengan judul Strategi Kontinuitas Bisnis melalui analisis SWOT pada sentra UMKM Batu Bata dan Genting di Kabupaten Lamongan. Nah, nanti kalian review, kalian tulis. Oh, hasilnya bagaimana? Ini jurnal saya, ya. Nanti silahkan kalian review.
Yang kedua yaitu adalah studi kasus, yaitu kalian mengidentifikasi produk-produk yang bestseller dengan metode analisis SWOT. Jadi kalian cari satu produk yang menurut kalian bestseller. Coba analisis dengan menggunakan analisis SWOT dan kasih alasannya kenapa kalian beli produk itu, ya, dan kenapa produk itu menurut kalian itu bestseller. Oke? Lalu baru nanti dianalisis pakai analisis SWOT. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya ulang lagi, apakah ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.